Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 39 menyebabkan masalah di pintu depan. Yan Zanyun sangat gembira. Ia tidak pernah merasakan sedikit pun kebahagiaan selama 8 tahun terakhir ini. Tidak lama setelah Yan Chen Yu lahir, ibunya meninggal dunia. Namun, sebelum meninggal, ia secara khusus meminta Yan Zanyun untuk merawat putri mereka dengan baik. Selama bertahun-tahun, ia memperlakukannya seperti putri yang istimewa, dan penyakitnya selalu mengganggunya. Namun, sekarang, penyakit itu telah hilang sepenuhnya. Rasa terima kasihnya terhadap Jiang Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apapun yang diinginkan Jiang Chen, dia akan memberikannya. Jiang Chen tidak pernah pergi untuk menyegarkan diri. Ia sama sekali tidak merasa lelah, malah merasa bersemangat. Pil pemurni jiwa dan buah yang murni yang dikombinasikan dengan energi yang dari tubuh Yan Chen Yu telah memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Ruangan itu membeku, hawa dingin yang keluar dari tubuh Yan Chen Yu dapat dirasakan oleh setiap orang di keluarga Yan. Setiap orang dari mereka terkejut. Pilek sekali, apakah penyakit nona muda itu kambuh lagi? Aku yakin begitu. Nona muda yang malang, kali ini penyakitnya menyerang jauh lebih parah daripada sebelumnya, aku ingin tahu apakah dia akan mampu bertahan. Jika sesuatu terjadi pada nona muda, kepala desa akan sangat sedih. Semua orang di keluarga Yan menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yan Chen Yu sebenarnya sedang menjalani transformasi yang akan membuatnya jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian putih datang dengan ekspresi panik. Ia tampan dengan kulit putih pucat. Ia tampak cemas saat melihat ruangan itu membeku. Wajahnya langsung berubah menjadi mengerikan. Apa yang terjadi pada Little Yu? Mengapa penyakit itu menyerang dengan begitu kuat kali ini? Pria muda itu bertanya dengan khawatir. Yan Yang, jangan khawatir, Yuer baik-baik saja sekarang. Yan Zanyun memberitahunya. Pemuda bernama Yan Yang itu adalah sepupu Yan Chen Yu dan jenius nomor 1 dalam keluarga Yan. Usianya baru 21 tahun, dan ia telah mencapai alam Qihai akhir. Ia adalah orang dengan peluang tertinggi untuk menembus alam inti fana sebelum berusia 25 tahun. Karena berita tentang Jiang Chen yang menyembuhkan nona muda itu telah terpendam, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan Yan Yang pun tidak menyadari hal ini. Selain itu, Yan Yang sibuk dengan kultivasi dan juga mengelola menara hujan berkabut, jadi dia jarang memperhatikan hal-hal ini. Ketua, apa yang terjadi? Yan Yang bertanya dengan ekspresi bingung. Dingin sekali, tapi kepala suku mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sini, biar aku perkenalkan. Yan Zanyun memperkenalkan Jiang Chen kepada Yan Yang, ini adalah saudara Jiang Chen, dan dialah yang menyembuhkan Yuer. Yuer sebenarnya tidak sakit, tetapi dia memiliki kondisi tubuh langka yang disebut 9 meridian yin. Sekarang adalah waktu yang penting untuk membangkitkan 9 meridian yin-nya, dan begitu ia bangkit, kita akan melihat seorang jenius tak tertandingi yang hanya dapat dilihat sekali dalam 1 abad di keluarga Yan. 9 meridian yin. Ini adalah pertama kalinya Yan yang mendengarnya, tetapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemuda di depannya yang telah menyelamatkan Yan Chen Yu. Dia terkejut bahwa pemuda yang tampaknya lebih muda darinya ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan sepupunya. Namaku Yan Yang, aku sepupu Xiao Yu. Aku ingin berterima kasih kepada saudara Jiang karena telah menyelamatkan Xiao Yu. Yan Yang mengepalkan tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Chen dengan jujur. Jangan sebutkan itu, saudara Yan. Jiang Chen tersenyum, kesan pertama yang diberikan Yan Yang padanya tidak buruk. Yan Yang, saat kamu senggang, sempatkan waktu bersama saudara Jiang Chen. Dia tidak hanya telah melihat banyak hal dan memiliki banyak pengalaman, dia juga seorang alkemis jenius. Dia benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Yan Zanyun tidak pernah lelah memuji Jiang Chen. Ah, benarkah? Mata Yan Yang berbinar, dia menatap Jiang Chen dengan lebih hormat dari sebelumnya. Malam itu juga, semua orang tinggal dan menjaga Yan Chen Yu. Jiang Chen juga tinggal karena wanita muda yang memanggilnya kakak Jiang Chen telah menyentuh hatinya. Keesokan paginya saat langit mulai cerah, pintu masuk depan Misty Rain Tower menjadi berisik. Tak lama setelah itu, banyak orang berkumpul, sehingga membuat tempat itu sesak. Oh tidak, oh tidak. Di luar halaman, Yan Xing berlari dengan ekspresi panik di wajahnya sambil bernapas dengan cepat. Yan Xing, apa yang terjadi? Kenapa kamu panik? Yan Zanyun bertanya. Yan Xing menatap Jiang Chen yang berdiri di pinggir lapangan dan berkata, orang-orang dari keluarga Li ada di sini. Keluarga Li.
Meskipun kita sering berdebat dengan mereka, kita belum benar-benar menyatakan perang terhadap mereka. Beraninya mereka datang ke pintu depan menara hujan berkabut kita dan mulai membuat masalah. Apa sebenarnya yang diinginkan Li San Yue? Yan Yang menjadi marah dan bertanya. Li San Yue datang untuk menjemput saudara Jiang Chen. Dia membawa anak buahnya, dan sekarang mereka memblokir pintu depan, menuntut agar kepala suku menyerahkan saudara Jiang Chen kepada mereka. Ada banyak orang berkumpul di sana yang ingin melihat apa yang terjadi. Yan Xing menjelaskan. Jiang Chen yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening. Li San Yue ini datang ke sini hanya untuknya. Tidak seorang pun tahu tentang saudara Jiang Chen yang tinggal di sini, jadi bagaimana mungkin Li San Yue tahu tentang itu? Huff. Yan Xing, pergi beritahu Li San Yue bahwa Jiang Chen adalah tamu penting keluarga Yan. Jika dia ingin menyakiti Jiang Chen, itu sama saja dengan menyatakan perang padaku. Yan Zanyun mendengus dingin dan berbicara dengan nada dingin. Ketua, Li San Yue menangkap Wang Ting dan 3 orang lainnya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti karavan kita hari itu. Dia berkata bahwa jika saudara Jiang Chen tidak muncul, dia akan membunuh mereka di depan menara Misty Rain kita. Yan Xing berkata dengan tergesa-gesa. Dia pernah bertarung bersama Wang Ting dan yang lainnya sebelumnya. Mereka telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Mereka sekarang ditangkap oleh Li San Yue, dan itu membuatnya khawatir. Jika Jiang Chen tidak ingin keluar, maka Li San Yue akan membunuh mereka karena itu adalah sesuatu yang akan dia lakukan. Tepat setelah Yan Xing berbicara, Jiang Chen mulai berjalan menuju luar. Saudara Jiang Chen. Yan Zanyun memanggil Jiang Chen. Semua orang segera mengikutinya. Sekarang mereka semua tahu mengapa Li San Yue begitu yakin bahwa Jiang Chen tinggal di keluarga Yan. Jiang Chen tidak pernah repot-repot menyembunyikan identitas aslinya sebelumnya. Ada begitu banyak orang dari keluarga Li yang terbunuh di pegunungan, jadi keluarga Li pasti ingin mencari tahu siapa yang melakukannya. Sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui bahwa Jiang Chen adalah pelakunya. Sekarang mereka telah menangkap Wang Ting dan 3 orang lainnya. Jiang Chen berjalan di depan yang lain. Dia tampak tenang, tetapi niat membunuh terlihat di matanya. Tidak pernah ada yang berani mengancamnya, mereka yang melakukannya akan mengalami akhir yang menyedihkan. Beraninya Li San Yue mengancamnya dengan Wang Ting dan 3 orang lainnya, ini membuat Jiang Chen benar-benar marah. Dia sekarang marah. Dia hampir tidak mengenal Wang Ting dan 3 orang lainnya, dan dia tidak pernah benar-benar berteman dengan mereka, tetapi dia tidak ingin siapapun yang tidak bersalah menderita karena dia. Di pintu masuk menara hujan berkabut, kerumunan orang berkumpul. Ada 7 hingga 8 pria dari keluarga Li, dan pemimpin mereka tidak lain adalah kepala keluarga Li, Li San Yue. Ada 2 prajurit Mortal Core lainnya di belakangnya. Senyum sinis menutupi wajah Li San Yue, membuat bekas luka di wajahnya tampak ganas. Cara dia tersenyum bahkan lebih menakutkan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berjubah kuning. Pemuda tampan itu tampak seperti pria terpelajar. Penampilannya mirip dengan Li Changhong, dan dia adalah putra Li San Yue lainnya. Dia memancarkan energi besar yang tidak lebih lemah dari Yan Yang, seorang jenius lain di Kota Merah. Di samping kelompok keluarga Li, 4 orang dewasa dengan pakaian yang robek diikat tangan dan kaki dengan rantai logam tebal. Wajah mereka dipenuhi noda darah, dan energi internal mereka kacau. Mereka semua terluka. Yan Zanyun, cepat serahkan bajingan kecil itu. Aku beri waktu 3 menit lagi, dan kalau dia masih belum datang, aku akan mulai membunuh seseorang. Suara Li San Yue keras dan bisa terdengar dari jauh. Siapa Jiang Chen ini? Bagaimana dia bisa membuat kepala keluarga Li begitu marah sampai-sampai dia datang ke sini secara pribadi untuk menangkapnya? Kurasa tidak ada orang dari menara hujan berkabut yang bernama Jiang Chen. Kau tidak tahu tentang ini. Aku diberitahu bahwa tidak lama sebelum ini, putra ketiga keluarga Li, Li Changhong, terbunuh di kota Fragrant Sky. Pembunuhnya adalah Jiang Chen. Kepala keluarga Li pergi ke kota Fragrant Sky sendiri beberapa hari yang lalu, dan aku tidak tahu mengapa, tetapi dia kembali dengan tangan hampa. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Jiang Chen akan datang ke Kota Merah dan bahkan tinggal di Menara Misty Rain. Apa-apaan, Jiang Chen ini benar-benar punya orang. Beraninya dia membunuh putra keluarga Li. Li San Yue hanya punya 3 putra, dan dia paling mencintai putra bungsunya. Tidak heran Li San Yue begitu marah. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Titik. Semua orang saling berbisik. Berita tentang Jiang Chen yang membunuh Li Changhong telah menyebar dengan cepat di antara mereka. Sekarang semua orang mengerti mengapa Li San Yue datang ke menara hujan berkabut untuk menimbulkan masalah. Tak lama kemudian, Yan Zanyun dan anak buahnya keluar dari menara hujan berkabut. Li San Yue, beraninya kau membuat masalah di depan menara hujan berkabut kami. Apa kau pikir tidak ada seorang pun yang bisa melawanmu dari keluarga Yan?
Yan Zanyun sangat agresif saat ia menunjukkan sikap mendominasi. Ia berteriak keras saat muncul. Huff. Yan Zanyun, aku tidak ingin bertarung denganmu hari ini. Yang kuinginkan adalah bajingan kecil Jiang Chen. Serahkan dia, sekarang. Li San Yue mendengus dingin. Pandangannya yang seperti ular menatap semua pria dari keluarga Yan hingga akhirnya tertuju pada Jiang Chen. Kedua matanya berbinar dan dia berkata, kau Jiang Chen itu. Li San Yue, nyawamu diampuni terakhir kali di keluarga Jiang. Bukan saja kamu tidak berterima kasih, tetapi sekarang kamu tidak menghormatiku. Kamu tidak lebih baik dari seekor binatang. Jiang Chen berkata dengan kesal. Huff. Itu benar-benar kau. Kau telah membunuh anakku, jadi kau akan mati hari ini bahkan jika kau memiliki 9 nyawa. Bajingan kecil, jika kau menjaga hidupmu dengan baik dengan tinggal di rumah keluarga Jiang, maka mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Tapi, aku benar-benar tidak menyangka kau akan menyia-nyiakan hidupmu dengan datang ke Kota Merah. Kau hanya ingin menemui kematian. Li San Yue berkata sambil menggertakkan giginya. Dia berharap bisa berlari maju dan mencabik-cabik Jiang Chen. Li San Yue, Jiang Chen adalah tamu yang sangat penting di menara hujan berkabut kita. Dia bukan seseorang yang bisa kau sakiti sesuka hatimu. Menara hujan berkabut akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara. Jika kau ingin membunuhnya, maka sebaiknya kau memiliki kemampuan untuk mengalahkan menara hujan berkabut terlebih dahulu. Apa yang dikatakan Yan Zanyun sangat lugas dan keras, memastikan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Saya belum pernah mendengar tentang Jiang Chen sebelumnya. Sebagai orang yang baru saja datang dari kota Fragrant Sky, bagaimana mungkin dia didukung oleh Misty Rain Tower? Mendengarkan apa yang dikatakan Yan Zanyun, dia akan menggunakan semua kekuatan keluarga Yan untuk melindungi Jiang Chen. Aku tahu bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius, tapi menurutku dia tidak cukup berharga untuk mendapatkan perlindungan seperti itu. Yan Zanyun bukan orang bodoh, pasti ada alasan mengapa dia begitu protektif terhadap Jiang Chen. Banyak orang termasuk Li San Yue tidak mengerti. Mereka tidak mengerti mengapa Yan Zanyun ingin melindungi Jiang Chen. Apakah hanya karena Jiang Chen telah membantu Yan Meng membunuh orang-orang dari keluarga Li? Itu tampaknya tidak cukup. Senyum sinis kembali muncul di wajah Li San Yue. Jika Yan Zanyun benar-benar ingin melindungi Jiang Chen dengan seluruh kekuatan keluarga Yan, maka tidak mungkin dia bisa menyakiti Jiang Chen. Dengan kekuatan keluarga Li saat ini, dia tidak berani menyatakan perang dengan menara hujan berkabut. Namun, Li San Yue sudah siap. Ia memberi isyarat kepada seorang pria yang berdiri di sampingnya. Pria itu melihat isyarat itu, dan ia menarik Wang Ting dan pria lainnya ke depan kerumunan.